Kau mau mengangkat tangan, angkat tangan. Kau mau menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Karena Tuhan senang untuk disembah. Amin saudara. Kita semua melakukan untuk Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami datang pagi-pagi benar di tempat ini dengan satu tujuan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami boleh ada di tempat ini. Dan kami tahu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Orabaya shandara labaya ralabaya. Mari kita mengucap syukur, katakan terima kasih. Oh terima kasih Yesus, kami memuji-Mu. Syaralabata karalabaya ralabaya ralabaya. Biar masing-masing mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hidup hingga pada pagi hari ini. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Oh Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 ralabaya. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas keluarga kami. Atas suami, atas istri, atas anak-anak, atas bisnis kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama dan berbahasa sembah Dia. Oh rabata karalabaya ralabaya 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 ralabaya. Syaralabata karalabaya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syaralabarabaya sando. Syaralabata karalabaya ralabaya. Oh rabaya ralabaya ralabaya. Oh rabata karalabaya. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada sukacita berlimpah Tuhan. Engkau yang menjamin masa depan kami. Oh walaupun mungkin hari-hari di antara kami ada mengalami pergumulan, persoalan. Tapi kami tahu rencana Tuhan adalah yang terbaik atas hidup kami. Bagi hari ini Tuhan, apapun keadaan kami, bagaimanapun kondisi kami akan selalu berkata, Tuhan Yesus Engkau selalu baik. Dari mulut kami akan senantiasa keluar pujian yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita karena kami tahu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ada di tengah-tengah kami. Umat Tuhan yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan katakan haleluya. Saudara saya percaya pagi hari ini kita mau banyak mengucap syukur. Katakan amin saudara. Kasih tahu kiri kanan, colek sebelah kiri kanan, banyak mengucap syukur. Ya, mungkin kau mengalami persoalan, banyak mengucap syukur. Karena ada kuasa, ada berkat di balik ucapan syukur. Katakan amin. Haleluya. Yeay. Biar masuk ke dalam ucapan syukur. Tepuk tangan sama-sama saudara. Mari katakan pujian ini sama-sama. Masuki geramnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan puji. Kasih tahu kiri kanannya kataku. Kataku hari ini, hari. Amin om, amin tante. Ku bersuka sebab yang bersuka cita angkat kedua tangan tinggi-tinggi katakan ya. Ya kiranya ku bersuka pada dirakanku. Oh haleluya. Ya dirakanku. Oh ya dirakanku. Ku bersuka pada dirakanku. Yang bersuka cita sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati. Mana suaranya? Kasih tahu kiri kanannya. Hari ini hari Tuhan. Tahu hari ini hari Tuhan. Bersuka cita amin. Oh Tuhan kau baik. Dua tangan tinggi-tinggi ya saudara. Kita angkat di hadapan Tuhan katakan.
lu. Itu, tepuk tangan lu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Saudara, kita pagi hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Yang terbaik katakan amin. Saya mau dengar suara yang pria dulu, katakan haleluya. Yang wanita haleluya. Semua katakan haleluya. Katakan pujian ini sama-sama. Ku masuki gerbangnya. Ayo sama-sama saudara. Hey. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya oh puji-pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Bersyukur. Ku bersyukur. Ayo sama-sama. Kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan kau baik. Tepuk tangan di atas kepala semua. Dia gerakanku. Mana suaranya saudara? Oh lebih lagi. Yes, Roberto. Yang bersuka cita boleh lompat sama-sama. Hey. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Coba Bapak Ibu saja katakan ku bersuka. Haleluya. Yang bersuka kata bersuka. Bersuka semua. Sekarang bersuka. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, katakan bersuka. Sekarang jemaat saja, kasih tahu kiri kanannya. Bersuka, bersuka, hei semua. Lihat kiri kanan, katakan. Mari bersuka cita. Kata Tuhan, hei bersuka cita. Hei, hei. Sekarang, hei bersuka cita. Tepuk tangan semua kawan, haleluya. Kata hari ini, hari yang kau jadikan. Mari sama-sama katakan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini, hari ini. Amin. Dijadikan Tuhan. Semua hari baik. Bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan. Kasih lagi kita bersuka. Bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan. Hei, angkat dua tangan sama-sama tangan. Tinggi-tinggi saudara. Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita, bersuka. Bersuka. Sambil bertepuk tangan yang kompak di atas kepala, bersuka. Bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, haleluya. Bersuka, katakan sekarang Om, sekarang ya, sekarang.
Kapan saudara? Sekarang. Kasih tau kiri kanannya, sekarang. Ya bersuka. Bersuka cita. Amin. Karena itu bukan kata saya saudara. Alkitab sendiri menyatakan bersukacitalah. Amin. Coba kiri kanannya, bersukacitalah. Kita bukan bersukacita mungkin saudara karena dapat berkat 1M, 2M, 3M. Enggak, bukan. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus menjamin masa depan kita. Dia tahu yang terbaik bagi hidupmu. Kasih tahu ke kiri kananmu. Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Buat saya, buat kita semua. Dengan Tuhan kita lalui perkara-perkara besar. Hei. Semua Tuhan tanda bebak. Di atas kepala, sekali lagi. Hei. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami gak pernah ragu. Ayo umat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Masing-masing katakan dengan imanmu saudara. Sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya. Oh tuntun kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Semua. Sumber kekuatan. Semua. Rasamu tercurah bagiku biasa. Terima berkat Tuhan. Bukan berjalan. Dari mana? Dari kemuliaan. Sampai kemana? Sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya sorakan. Sekarang saya mau coba jemaat Tuhan pagi ini sendiri. Katakan tak pernah ku ragu Tuhan. Semua jemaat Tuhan. Tak ku ragu. Tuhan kau dengar seruan umatmu pagi ini. Apapun permasalahan kami gak pernah ragu Tuhan. Yes. Amin. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang tuntun engkau. Sama-sama katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Sumber Kau segalanya Tuhan. Kasih tokir kamu. Bagiku senantiasa berjalan dengan iman. Amin. Tunjuk saudara. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semua selamanya. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Umat Tuhan semua bersorak katakan haleluya. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Wow. Pujian kita berkata dengan jelas, bersama Tuhan kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan tidak ada kemuliaan tanpa namanya proses saudara. Jadi kalau saudara mengalami proses hari-hari ini, percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi engkau. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang terbaik buat engkau. Amin. Nanti waktu saat sebelum firman Tuhan, saya ingin lagu kebesaran kita ya, yang Dia datang. Tahu? Ya. Gelombang kesembuhan. Haleluya. Siapa? Mari kita sama-sama kita percaya bahwa Tuhan datang untuk melawat umatnya. Siapa yang siap dilawat Tuhan lebih lagi? Hei! Tepuk tangannya kompak, kompak dong.
Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang. Yes. Membawa Kasih tahu sekali lagi. kesembuhan. Lihatlah. Lihatlah, dia datang melawan Kasih tahu kiri kamu. seluruh bumi bagaikan gelombang. Membawa kesembuhan. Sama-sama katakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizat jadi nyata. Kawan. Yes, Yang lumpuh dan berjalan, yang buta dan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey! Soraklah, Haleluya. pujilah namanya. Soraklah. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ada. Soraklah. Soraklah. Hey, hey, Haleluya. pujilah namanya. Soraklah, hey, hey, Haleluya. Tuhan Yesus ada. Katakan pujian ini saudara. Oh, ini menjadi doa kita pagi ini. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diberkati. Yang sakit disembuhkan. Sama-sama katakan pujian ini. Lihatlah. Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa Sekali lagi. Lihat kiri kananmu katakan. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan Amin. Om tante semua dilawat. membawa Katakan yang kesembuhan. lemah. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh dan berjalan, yang buta dan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah. Soraklah, hey, hey, Tuhan Yesus Sekali lagi sorak ada. haleluya. Soraklah. Hey, hey. Haleluya, pujilah namanya. Soraklah, Hey, hey. Tuhan Yesus ada. Deklarasikan Tuhan Yesus. Sekali lagi dua tangan katakan. Yesus ada. Yeay. Sorak-sorak bagi Tuhan tanpa musik. Haleluya. Thank you, Pastor. Setiap kali saya berkumpul di tengah-tengah saudara, saya merasakan ada sesuatu yang baru, saudara. Saya sendiri diberkati, siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Amin. Wajahnya beda, mungkin tadi pertama awalnya ngantuk. Tapi lihat wajah kiri kanannya, lihat dulu mata-mata kiri kanannya. Ya, saya tahu percaya di balik masker itu ada senyum sukacita. Oh, saya dibuka maskernya saudara untuk buktikan. Saya percaya kok saudara bersukacita. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Boleh silakan duduk om, tante, bapak, ibu, anak-anak muda semuanya. Haleluya. Biasanya pagi-pagi itu banyak orang yang tidur istirahat, tapi saudara sudah keringatan, muji Tuhan. Luar biasa saudara. Kami bersyukur padamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Betapa Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Pagi-pagi benar kami datang di hadapan-Mu, kami bersuka cita. Ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah kegoncangan dunia, ketidakpastian. Engkau hadir memberikan jaminan hidup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Rabaya Syandaya. Terima kasih Tuhan Yesus.
buka kedua tangan saudara. Naikkan syukur sekali lagi yuk, sama-sama katakan. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, bagi kami. Engkau sangat baik Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu selain dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur yang kami bawa di hadapan Tuhan. Ini kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Oh Rabaya Syadara Lamata Karala. Rancangan indahmu, Terima kasih Tuhan. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Terima Tuhan, kasih Tuhan. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Katakan dengan lebih lagi, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau berbuat, benar Tuhan, di dalam hidupku. Yes Tuhan. Rancangan ya Tuhan indah terjadi bagi kami, terjadi di Bapa. Kau mengerti apa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku
dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekarang jemaat saja, Bapak Ibu angkat tangan, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kasih setia di dalam hidup. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Ku bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Apa kami bersyukur untuk semua yang kami alami. Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk semua yang terjadi Kau dalam baik hidup buat kami. kami, Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu, Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba pataba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kau hebat, kau dahsyat. Dengan senang hati dari dasar hati kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur selalu, bersyukur selalu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biar musik terus angkat pujian ini. Mari sembah Tuhan dalam roh saudara. Ora baya syanda la baya la baya la baya la baya la. Syanda la baya la baya la baya la baya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Bangkitkan dari tidur mereka Bapa. Oh ya Rana, dorong mereka untuk datang Tuhan. Biar mereka mendengar suara-Mu. Oh Rana, ya Rana, Bata Kabaya Rana. Ya Rana, Bata Kabaya Rana, Bata Kabaya Rana. Ya Rana, Bata Kabaya Rana. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sempurna. Engkau teramat sempurna. Oh ya Rana, Baya Rana. Inoka ya Rana, Bata Kabaya Rana. Ya Rana, Bata Kabaya Rana. Terima kasih. Baik Tuhan, Kau baik. Jangan lemah, jangan lemah. Kuatkan imanmu, teguhkan hatimu, percaya saja bahwa hari ini adalah hari waktunya Dia akan menolong kita. Inilah waktunya untuk Dia menjawab setiap doa kita. Percayalah, engkau dipanggil Tuhan untuk berkumpul pagi ini, untuk mendengar suara Dia, untuk mendengar janji-janji Dia. Oh ya Rana, Bapa Kanda ya Rana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur Bapa, yes, Yes. ku bersyukur Tuhan Oh ya Rana, Bapa Kanda ya Rana. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. Makasih di dalam hidupku. ku bersyukur, Mari angkat tangan, katakan ku bersyukur, angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan ku bersyukur, bersyukur, lebih lagi ku bersyukur, ku bersyukur Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yes. Yes. Engkau yang sedang bermasalah. Engkau yang sedang menantikan jawaban doa. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Oh ya Rara Bapa Kabaya Rara Bata Kabaya Rara Bata Kabaya. Ya Rara Bapa Kabaya Rara Bata Kabaya Rara Bata Kabaya Rara Bata Kabaya.
Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Pakailah waktu itu dengan baik. Pergunakanlah waktu yang kuberikan kepadamu. Jangan lagi engkau bermain-main dengan segala sesuatu yang duniawi. Karena waktunya sudah semakin dekat. Ketika engkau berjaga-jaga anak-anakku, ketika waspada itu ada padamu, maka aku akan menghindarkan kau dari segala apa yang akan terjadi. Berdoalah senantiasa dan tetaplah mengucap syukur dengan apa yang kau terima. Aku mengerti setiap tetesan air mata. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Tetaplah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar bilang kau ingin bicara kepada kami. Puaskan hatimu kepada kami Tuhan. Bebaskan, sampaikan semua isi hatimu. Satu hal yang hamba meminta Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, turunkan virus COVID-19 ini Tuhan. Jangan naik-naik lagi Tuhan. Kasihani saudara-saudaraku yang tidak bisa hadir Tuhan. Karena mereka kena COVID-19 ini Bapa. Tolong kami Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan roh-Mu kepada kami Tuhan. Berikan kuasa-Mu kepada kami. Kalau boleh Tuhan, mulai pagi hari ini, hamba-Mu tidak lagi mau mendengar di antara kami yang kena COVID-19 Tuhan. Kami mau bebas dari COVID-19. Berikan kekuatan-Mu kepada kami. Berikan kuasa-Mu kepada kami. Agar kami bersukacita setiap hari Sabtu di tempat ini. Untuk bersyukur atas penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kami semua. Beri kemuliaan buat Yesus. Yang keras buat Dia. Terima kasih Tuhan. Kau dengar Tuhan suara tepukan tangan kami. Karena kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, dan Kau sangat sempurna. Yesus, ku sembah. Oh ya, Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, Lebih lagi Tuhan. dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Yes, rasakan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, berdekat. Hey, ku bersuka, ku bersuka atasmu. Kami bersuka cita apa yang kau kerjakan baik. Dahsyat, dahsyat kau Tuhan. Tiada janji bertiga ada padamu. Sekarang Bapak Ibu saja katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Terjadi dan pujian, hormat, hormat, kuasa bagi Raja. Yes, namamu, suaramu, ya Tuhan. Ku bersuka. Tiada janji bertiga ada padamu. Tiada janji bertiga ada padamu. Tiada janji bertiga ada padamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mereka sudah datang. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu. Karena hamba-Mu sudah siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Sehingga melalui hidup hamba-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Bapak, aku mohon Tuhan, kiranya Tuhan, kalau boleh, COVID-19 ini akan segera selesai Tuhan. Kami mau bebas memuliakan nama-Mu. Kami mau bebas beribadah. Kami mau bebas di dalam saat-saat tertentu di mana kami selalu ingin memuji-muji nama-Mu. Biarlah kabulkanlah permintaan kami ini Tuhan. Dan di tempat ini, siapapun mereka yang datang pada hari ini, aku berdoa, jangan satupun yang kena COVID-19 lagi. Hindarkan semuanya itu Tuhan dari hidup kami. Supaya kami benar-benar menjadi saksi Tuhan. Di mana orang benar akan dibedakan dengan orang dunia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan hamba percaya, hamba butuh kuasa-Mu. Hamba butuh urapan-Mu. Hamba butuh Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu. Hamba katakan, Engkaulah Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, kasih tos kiri kanan. Katakan, hari ini kita diberkati. Ayo, kiri kanannya. Hari ini kita diberkati. Hari ini kita diberkati. Ada amin. Tema khotbah saya hari ini adalah tentang waktu. Perhatikan, apa? Apa? Waktu sangat berharga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Pakai untuk melayani Dia dan mencintai Dia. Berkali-kali saya katakan, masa-masa sukar akan datang ke dunia. Tetapi di hati saya ada sukacita yang begitu luar biasa.
Karena tadi kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita. Jangan Anda takut. Pemusik jangan kemana-mana. Saya mau nyanyi nanti. Ya, ya. Nanti siap ya. Saya mau nyanyi tentang bila kau izinkan. Nah itu kan waktu ya. Itu lagu tentang waktu. Karena perhatikan baik-baik. Nanti Anda saya undang kembali berdiri. Ya. Karena penting sekali hari ini. Saudara yang datang hari ini beruntung. Karena tadi malam dia berbicara terus di dalam diri saya dan pikiran dan perasaan saya. Sampaikan ini yang ingin ku sampaikan kepadamu. Coba sekarang Anda boleh berdiri. Buka kedua tangan Anda. Saya senang sekali ini kalau Anda mengerti. Buka tangan dua-dua. Dedek, buka dek. Ya, jangan pegang itunya. Nah, Dedek kan orang pandai nih. Siapa nih si Angie ya. Angie lihat dan kita semua lihat tangan kita dua-dua. Lihat tangan kita. Jangan nunduk Angie. Lihat. Betul nggak ada huruf M? Ya. Ada huruf M di tangan kiri kanan kita. Ya. Tuhan sudah taruh di setiap tangan kita tentang M ini. M berarti adalah kematian. Itu tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Dalam bahasa Latinnya memento. Artinya hari terakhir. M itu kematian. Tidak bisa kita tolak lagi. M yang kedua adalah kadang-kadang kalau saya pikirkan sepertinya memori. Sesuatu yang selalu ada dalam pikiran kita itu memori. Oleh karena itu, kalau engkau ingin saat kamu dipanggil Tuhan pulang, buatlah memori yang indah selalu dalam hidupmu. Supaya kamu tidak mengalami kesulitan dalam hidupmu. Teruslah berbuat baik. Jadilah orang baik. Karena saya ini banyak sekali mendoakan orang-orang yang ingin putus nyawanya. Dan selalu penyakit yang datang silih berganti dalam hidup dia. Karena orang itu hatinya jahat. Saya mau Anda semua di sini. Jangan jadi orang jahat. Jadilah orang yang baik. Karena M yang kedua Mori adalah tentang Hebel. Hebel artinya semua tidak ada yang abadi. Semua tidak ada yang abadi. Harta kita, kehidupan kita, anak-anak kita, istri kita, suatu saat kita akan berpisah. Oleh karena itu, memori yang ada di dalam tangan kirimu, buatlah seindah mungkin. Supaya namamu akan terus terkenang di dalam pikiran setiap orang yang mengenal Anda. Kalau engkau selalu berbuat jahat, kalau engkau selalu berbuat yang tidak benar di mata Tuhan, nanti jangan menyesal saat engkau dipanggil pulang. Begitu banyak penyakit yang menyerang saudara. Ingat itu. Silakan duduk. Katakan kiri kananmu, semua tidak ada yang abadi. Betul? Kalau kau tahu, semua tidak abadi. Bahkan pengkhotbah katakan, semua sia-sia. Tetapi ketika engkau mengerti tentang momento, tentang kematian, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena semua manusia pasti takut akan mati. Bagi saudara yang sedang mengikuti di YouTube atau Facebook, dengar baik-baik. Engkau ada di rumah, yang ada di luar negeri, yang ada di Amerika, dimanapun Anda berada. Ingat selalu kedua tanganmu itu. Kematian dan memori. Atau dikatakan bahwa memori kita itu semua tidak ada yang abadi. Semua akan kita tinggalkan. Akan ada waktunya
semua akan lenyap. Hanya satu-satunya kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pujian tadi saya senang sekali. Di mana Tuhan selalu memelihara kita. Maka ku bersyukur kepada Tuhan. Saudara, belakangan ini saya begitu sukacita dengan Tuhan. Di mana semua namanya manusia, kalau sudah lanjut usia, bahkan memasuki lansia, itu akan banyak timbul penyakit. Dengan sedikit demi sedikit, kita tidak bisa tolak. Kita mulai darah tinggi, kita mulai bisa ada diabetes, kita mulai diserang dengan penyakit ketakutan, mulai diserang dengan perasaan cemas. Itu kalau kita sudah masuki pensiun 60 tahun ke atas. Tetapi saya katakan dari tempat ini, saudara, jangan pernah pikirkan itu. Semakin kamu memikirkan tentang itu, engkau semakin cepat tua. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, tetaplah kita berolahraga. Kemarin saya ketemu teman saya, atau datang atau enggak dia. Teman main saya, teman main layangan, teman main gundu. Dia datang ke saya. Kami cuma beda 1 tahun. Hirwan, kalau engkau datang berdiri, Wan. Datang enggak dia? Karena saya undang dia. Kemarin dia ada sakit belakangnya. Saya enggak ingat bahwa istrinya pernah datang berapa belas tahun yang lalu. Dia bilang, ingat enggak? Waktu kamu doakan istriku di kamar doa itu. Aku buka mata, aku tidak tutup mata. Karena aku tahu benar istriku kalau didoakan gak pernah tumbang. Tapi hari itu aku melihat dia tumbang. Belak, aku lihat jarak kamu 2 meter. Kok bisa ya tumbang? Karena istri saya paling keras, paling tidak mudah percaya. Lalu dia berdiri lagi, dia tumbang sekali lagi. Padahal saya lagi ngobrol, saudara. Dia tidak kuat. Maka kemarin dia hadir bersama anaknya. Dan ada terjadi banyak mujizat. Anaknya sudah 7 kali dioperasi. Papanya udah begini jalannya. Udah kaku. Saya bilang, kenapa kamu seperti ini? Di sini saya ada saraf kejepit apa saya nggak tahu itu. Sakit sekali. Sekarang saya bilang kita buktikan bahwa Tuhan itu ada. Saya mau tanya saudara semua. Betul tidak? Selama kita memuji nama Tuhan, dia hadir di situ. Ini rahasianya. Kalau kau tinggikan nama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan buat Yesus. Saya kasih minum anaknya air yang saya doakan. Ingat, kita bukan percaya dengan air. Kita percaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan bisa ubah air ini menjadi kuasa dia. Minumlah air ini. Dia sudah loyo sekali, perutnya udah besar. Udah pakai kantong untuk buang air. Saya nggak tahu buang air apa ya, pokoknya pakai kantong ini. Dia udah loyo sekali. Tapi begitu habis dia minum air saya, dia segar. Dia tertawa, dia tersenyum. Pasti ada damai sejahtera. Lalu orang tuanya, yang laki-laki itu. Saya pakai minyak urapan, saya gebuk belakang, pak. Puk. Dengan iman percaya, cari penyakit kamu. Iya ya, kemana ya? Kok hilang ya? Kemana ya? Senang sekali dia. Istrinya, matanya kurang melihat. Saya doakan langsung di depan itu. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan itu hadir saat itu. Karena Tuhan ingin dimuliakan. Tepuk tangan buat Yesus. Saya pegang Alkitab, saya kasih lihat dia. Waktu setelah habis saya doakan, dia baca. Dari huruf yang besar sampai huruf yang kecil. Tanpa kacamata. Saudara, ini mujizat masih ada sampai hari ini. Yang penting saudara harus ingat bahwa kalau semua sia-sia, apa yang harus saya lakukan dengan waktu yang tersisa? Nah ini pertanyaannya.
Apa yang harus saya lakukan dengan waktu yang tersisa? Anggaplah, nah ini penting ya. Anggaplah hari ini adalah hari yang terakhir hidup saudara. Maka saudara pasti bisa menghargai waktu Anda. Betul? Jangan pakai untuk berbuat dosa. Jangan pakai untuk berbuat yang salah. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang kecewa. Karena Anda hari itu hari terakhir. Setiap hari Anda katakan hari ini hari terakhir. Maka saudara pasti takut berbuat salah. Betul Pak? Karena waktu saat kita dipanggil Tuhan oleh Tuhan pulang. Ketika engkau tidak berbuat salah di depan Tuhan. Engkau dengan mantap. Tuhan aku siap. Aku siap. Selalu katakan aku siap. Kok takut sih? Saudara siap di sini bukan berarti besok meninggal. Bukan. Siap sedia untuk melakukan segala yang baik di mata Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin saudara. Saya melihat begitu banyak orang yang berbuat salah ketika saat ajal tiba. Saudara, aduh menderitanya minta ampun. Saudara. Ayo katakan kiri kanan, jadilah orang baik. Amin. Amin. Berbuat baik itu sangat mudah untuk kita lakukan. Kita menghargai suami kita, kita menghargai istri kita, kita sayang dia, kita cintailah dia. Nanti lihat saudaraku, perubahan hidup saudara itu begitu dramatis saudara. Kayak yang gembira tiap hari, saudara. Senang tiap hari. Saya tiap hari gembira saudaraku. Saya berkata berkali-kali, saya kepik aja istri. Kita olahraga. Senangnya bukan main saudara. Nggak tahu kenapa seperti itu. Karena dalam hidup saya tidak ada lagi kecemasan. Tepuk tangan buat Yesus. Langsung ya. Anggaplah waktu hari ini adalah hari yang terakhir. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang masih ada pada kita. Saya akan lakukan sesuatu yang berkualitas atau berarti untuk orang lain. Ya. Ada di sekitar kita, maka kita menjadi orang yang berguna untuk sesama manusia secara maksimal. Dan karena hari ini hari terakhir, hargailah waktu yang tersisa. Oke bos, dia bertanya pada kita, maukah engkau menghargai waktu yang ada? Maukah Anda menghargai waktu yang ada? Tetapi jangan pakai untuk berbuat dosa. Tapi jangan pakai untuk melakukan sesuatu yang salah. Nanti kecewa gak ada gunanya saudaraku. Ayo pemusik, berdiri. Semua berdiri. Kita nyanyikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kita ulang dari mula, ayo well. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Angkat tangan Anda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan duduk. Pentingnya sesuatu bisa diukur dari berapa banyak
waktu yang dengan rela kita berikan di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, pentingnya sesuatu bisa diukur dari berapa banyak waktu yang dengan rela kita berikan di dalamnya. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu, semakin besar kita menunjukkan pentingnya nilai yang kita peroleh darinya. Berarti saudaraku, ketika kita memberikan waktu kita kepada seseorang, waktu yang kita berikan kepada Tuhan, waktu kita. Dari tahun 72, saya sudah berikan waktu saya buat Tuhan. Sampai hari ini. 50 tahun bukan waktu singkat. Jadi tidak heran kalau dia dekat dengan saya. Karena saya punya hubungan pribadi dengan dia. Apa yang benar, apa yang salah. Kemarin malam aku senang banget. Kan biasa ya kalau orang tua. Kalau malam suka pipis terus ya. Kalau sudah 60 tahun ke atas pipis terus. Malam bisa 5 kali, 6 kali. Tapi ketika aku berdoa, Tuhan aku tidak mau pipis terus dong Tuhan, terganggu. Ingat ya saudaraku, apabila Anda hipertensi, darah tinggi, belum tentu Anda itu darah tinggi. Karena kalau andai kata Anda kurang tidur, pasti darah tinggi. Itu. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku tidur pulas. Enggak ngencing-ngencing suamiku. Begitu bangun pagi 4:30, biasa jam 3, saya biasa kan jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 4 bangun. Nah ini kemarin sampai 4:30 baru saya terkejut. Udah siang banget. 4:30 saya bilang siang loh saudaraku. Karena saya udah waktunya untuk nabur saudaraku. Itu kebiasaan saya setiap hari, nabur saya. Maka bangun pagi langsung nabur. Habis doa, habis stretching, istri saya suruh papi stretching. Stretching itu gerakin badan, ya angkat kaki, semua. Itu seperti yoga itu yang saya didapat dari pelajaran itu, saya pelajarin sendiri. Nah akhirnya saudaraku, kalau kita ini sudah ada usia lanjut Pak, jangan lupa gerakin badan kamu. Nanti susah jongkok, susah jalan. Kita harus bisa begini-begini tiap hari. Terus sampai teman saya, kamu gak salah 70 tahun kok kayak begini. Saya bilang, saya tuh rajin olahraga. Tapi rajin olahraga juga harus tahu rajin ibadah, rajin doa, rajin dekat sama Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Saya hampir tiap hari baca Alkitab. Saya senang banget kalau di kamar. Itu hobi saya. Karena waktu saya berikan buat Tuhan. Semakin banyak kamu berikan waktu buat Tuhan, semakin banyak umurmu diberikan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Itu rahasia panjang umur. Saya sudah katakan 90 tahun tetap sehat. Amin. Saya bisa tidur seperti itu. Darah tinggi saya tahu, oh ada hipertensi ya. Ya sebenarnya kata dokter sih enggak katanya. Karena memang kalau orang udah 70 tahun, kalau atasnya 140, bawahnya 90, 80 itu biasa. Makanya dia bilang kalau makan obat jangan Pak. Ini bukannya sakit hati, emang umum seperti itu. Tapi ketika saya mulai tidur siang ya. Bagi saudara yang suka darah tinggi ya. Obatnya tidur siang. Tepuk tangan buat Yesus. Begitu tidur siang tensi normal 127. Bawahnya 80. Tuh ya kan. Artinya tidur penting sekali untuk lansia. Tapi bagi anak yang masih produktif, yang masih 30-40 tahun, jangan tidur siang, nggak dapat duit. Ya kan harus kerja. Kita kan sudah pensiun, udah nggak kerja apa-apa. Ya, jadi harus istirahat. Penting sekali itu. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa semakin banyak waktu yang kita berikan untuk sesuatu, semakin besar kita menunjukkan pentingnya nilai yang kita peroleh darinya. Jadi ketika waktu kita berikan itu, kita banyak nilai yang kita dapat dari Tuhan. Kesehatan, wajah merah. Orang kalau wajahnya putih, pucat itu namanya Pak. Ya, banyak kali orang melihat, kamu segar sekali. Saya bilang karena ada Tuhan di dalam diri saya. Amin. Kalau Tuhan dalam diri kita, saudara percayalah, dimanapun Anda ada, tetap kuasa Tuhan itu ada di dalam diri saudara. Ada amin? Kita lanjut. Jika kita ingin mengetahui yang diutamakan oleh seseorang,
Ya, perhatikan ya. Jika kita ingin mengetahui yang diutamakan oleh seseorang, lihat saja bagaimana mereka menggunakan waktu mereka dengan tepat. Jika kita ingin mengetahui yang diutamakan oleh seseorang, lihat saja bagaimana mereka menggunakan waktu mereka dengan tepat. Waktu merupakan pemberian kita yang paling berharga, betul atau tidak? Kalau saudara kan waktu tidak berharga, ya ampun. Kalau nggak ada waktu, matilah Anda. Oleh karena itu, kalau ibadah-ibadah, dimanapun Anda beribadah, jangan suka terlambat. Nanti waktu saat Anda memohon pada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan terlambat datang, matilah kita. Amin. Berharga nggak waktu itu? Berharga. 1 menit, 1 detik itu berharga. Oleh karena itu, kenapa saya kalau berdoa sama Tuhan, belum saya berdoa, sudah dapat. Karena saya terkenal pendeta tukang buka pintu gereja. Belum buka gereja, saya sudah datang di sana. Betul begitu? Waktu saat saya di Tiberias, betul nggak? Saya jarang terlambat. Walaupun disuruh terlambat, tidak akan saya buat itu. Karena saya melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Jangan sekali-kali melayani Tuhan kejar omset. Jangan itu. Itu tidak benar. Anda berikan waktu kepada duniawi, bukan kepada Tuhan. Ketika kau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saya percaya di dalamnya sangat ada arti. Ya, itu waktu. Kita boleh memiliki lebih banyak uang. Tetapi kita tidak bisa membuat lebih banyak waktu. Betul? Kita bisa banyak punya uang. Tapi kita tidak bisa membuat lebih banyak tentang waktu. Ketika kita memberi waktu kepada seseorang. Nah ini penting, perhatikan baik-baik. Ketika kita memberikan waktu kepada seseorang. Misalnya saya berikan pada Pak Raymond. Saya berikan waktu saya untuk melayani Anda. Saya melayani untuk Pak Budi. Itu sebenarnya kehidupan saya sedang berikan buat Anda. Betul apa tidak? Ngerti gak maksud saya? Misalnya saya janji nih sama Lia. Dia datang, ayo kita berdoa. Saya sedikit memberikan waktu saya, hidup saya untuk Anda. Bersyukurlah kalau kita punya hamba Tuhan yang memiliki banyak waktu untuk kita. Betul apa tidak? Tepuk tangan buat Yesus. Saya berkali-kali senantiasa mengatakan walaupun Anda sudah tinggalkan ibadah di tempat ini. Tapi kalau ketika Anda minta untuk saya berdoa, saya datang. Saya pasti datang berdoa. Karena dalam diri saya tidak ada sedikit pun menyimpan kesalahan orang lain. Walaupun menyakitkan, tetap saya baik dengan orang itu. Itulah sifat karakter Tuhan Yesus sendiri. Amin. Makanya Anda yang sudah lama gak datang, tetap aja saya hormat. Saya gak pernah merasakan bahwa udah senang lupa sama gue. Susah datang lagi deh. Jangan begitu, orang kecewa. Betul? Gak boleh. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Itu namanya menyakiti. Itu memori yang jelek. Yang ditaruh dalam diri saudara. Tidak boleh itu. Ketika kita memberi waktu kepada seseorang. Berarti kita sudah memberikan kehidupan kita. Yang tidak akan kembali lagi. Betul nggak? Saya berikan waktu saya untuk Pak Lukman. Untuk berdoa. Betul nggak waktu itu nggak akan kembali. Sudah berlalu. Betul Pak? Betul semuanya? Hargailah waktu itu. Ketika Anda berdoa dengan saya. Mereka susah-susah datang dari jauh untuk didoakan. Cuma minta datanglah ke doa pagi setia. Nggak datang. Nggak boleh seperti itu. Karena kita butuh Tuhan. Kita butuh karena Dia, saudaraku, berkuasa atas bumi dan langit. Betul tidak? Masa depan saudara 2 hari kemudian itu di tangan Dia. 5 hari di tangan Dia. 2 tahun di tangan Dia. Ketika kita mencintai Dia. Kita menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kita. Maka sebenarnya kita sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Untuk memberikan waktu yang lebih panjang untuk hidup kita. Hidup hanya 1 kali. Jangan sia-siakan waktu Anda. Amin. Mau panjang umur? Kan semua pasti takut mati. Betul kan? Nggak mungkin aku nggak takut mati. Ya udah mati aja kamu. Semua kita pasti takut mati. Yang paling takut mati adalah orang yang banyak duit. Betul atau enggak? Betul? Tapi pikirkan, apakah kau bisa bawa pulang itu ke surga?
tetap kamu tinggalkan. Nanti lihat, uang Anda banyak nih misalnya ya. Uang Anda punya, ya amin aja deh ya kalau bisa 2 triliun gitu. Atau 200 miliar gitu ya. Andai kata, kalau Anda punya uang sebanyak itu. Umur Anda sudah 80. Pasti Anda katakan, percuma gue cari duit banyak-banyak. Betul nggak? Akhirnya semua ditinggalkan. Maka kalau Anda setuju, kalau uang itu sudah kebanyakan, bagi-bagi. Semakin Anda banyak membagi orang miskin, semakin banyak Tuhan berkati Anda. Karena dia tidak mau pundi-pundi Anda itu kosong. Ingat itu. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Sedikit kamu memberi, sedikit kamu menerima. Saya bukan cerita tentang materi, waktu Anda. Kenapa Tuhan berikan saya kesehatan? Karena dia tahu hidup saya buat dia. Saya mau melayani dia. Seperti mami saya almarhum berkata, oh mami mau melayani Tuhan sampai ajal terakhir. Betul. Dia masih bersaksi saat besokan dia akan mati loh. Dia masih cerita tentang kebaikan Tuhan. Mami saya itu. Dia pesan saya, layani Tuhan sampai akhir hidupmu. Wow. Inilah waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Siapa mau panjang umur? Ya, siapa mau mati duluan? Silakan angkat tangan. Iya, udah mau angkat tangan, buru-buru angkat tangan. Buru-buru turunin lagi. Dengar dulu, baru berbuat. Jangan udah kaget. Dengar dulu, ya. Hati-hati, kita lanjut lagi sedikit lagi ya, perhatikan. Karena waktu kita adalah kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang ialah waktu kita. Saya ulang, karena waktu kita adalah kehidupan kita, itulah sebabnya mengapa pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang ialah waktu kita. Oleh karena itu saya diberikan waktu yang panjang oleh Tuhan, karena saya banyak berikan waktu saya untuk orang lain. Saya melayani, saya doakan, bahkan saudara kan ada di dalam kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai 10 itu. Dengan ceceran cucuran air mata dia berdoa. Coba kita lihat ayatnya. Ayo. Ibrani 5 ayat mulai dari ayat 2. Ibrani pasal 5. Dia harus dapat mengerti ayat 3, mulai ayat 3 ya, ayat 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tapi juga bagi diri sendiri. Ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi diri sendiri. Ini yang saya ingat ya. Selalu saya katakan bukan saya, itu semua Tuhan. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan diri sendiri. Ini yang saya ingat. Gak boleh curi kemuliaan Tuhan. Dengan menjadi imam besar. Tapi dimuliakan oleh dia yang berfirman padanya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Waktu itu Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya. Ya, jadi menurut peraturan Melkisedek. Maka nama saya tambahin Andreas Melkisedek. Saudara, saya mau tanya Anda. Betul kehidupan saya ada sejarah? Betul gak kehidupan saya ada sejarahnya? Ini. Nama saya dengan Melkisedek ini. Ayat 7-nya. Ini tahun 89. Di mana saya dipanggil Tuhan. Untuk melayani. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Nggak nangis aja dijawab Pak. Apalagi dengan tangisan. Itu waktu saya doain Pak Heri itu. Waduh nangisnya nggak tahu berapa banyak. Pak Remot saksi hidupnya tuh. Mobilnya jadi korban. Saya gebukin mobilnya di Bali. Wow, saya kalau doa sungguh-sungguh sampai begitu tuh. Sampai teriak-teriak. Oh, aku nggak terima, aku nggak bisa. Ya, waktu saya doain anaknya Pak Ali juga. Saya guling-gulingan di tempat doa saya. Saya minta supaya terjadi mujizat. Itu terjadi mujizat. Ya, dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia apa? Telah didengarkan doanya. Ini penting, ini panggilan. Ayat 8 coba lihat. Ya, ayat 8-nya.
Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat. Jadi untuk ketaatan itu gak gampang. Karena kita kadang-kadang itu suka egois. Ya, saya taat walaupun harus dengan air mata. Bukan air mata karena doa loh, beda lagi. Taat itu menahan untuk tidak membalas kesalahan orang lain atas saya. Ya, ayat 9 ya, coba lihat lagi. Di situ dikatakan apa? Dan sesudah dia menggapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi keselamatan buat saudara semua yang taat kepada Tuhan. Nya huruf besar, bukan taat kepada saya. Ya, nya huruf besar, itu untuk Tuhan. Oke, kita buka lanjut ayatnya. Ya, nah di sini dikatakan Yohanes 15 ayat 13. Ya, waktu Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 13. Coba baca. Nah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih yang besar. Maka kadang-kadang saya kalau sudah kecapean, ada orang minta melayani, tetap saya datang. Walaupun saya sudah letih. Karena itu saya berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang tekun, yang taat, yang setia. Katakan amin. Ini penting sekali saudaraku. Ya, bersyukurlah kita memiliki hamba Tuhan yang banyak memiliki waktu untuk kita. Saya ulang sekali lagi. Bersyukurlah kita yang memiliki hamba Tuhan yang banyak memiliki waktu untuk kita. Tapi banyak orang yang katakan, aduh sibuk, maklum saya jemaatnya kan banyak. Sibuk Pak Andreas, sibuk. Masa sibuk terus-terusan? Ya kan? Suatu saat pasti ada waktu. Nggak mungkin sibuk terus-terusan. Banyak kali orang merekayasa, suka menyalahartikan tentang pelayanan. Ini tidak boleh. Ya, hubungan kita dengan sesama membutuhkan waktu dan usaha. Hubungan kita dengan sesama membutuhkan waktu dan usaha. Datang ke sini pakai usaha. Bangun lebih pagi. Saya percaya yang hadir pada hari ini memang rindu sekali untuk bersekutu di sini ya. Berdoa bersama-sama. Ada pesan apa dari Tuhan? Ada pesan apa dari Tuhan? Hari ini tentang waktu. Ya. Pikirkan atau kerjakan atau berikan kepada orang lain waktu saudara. Ya. Melainkan seberapa banyak kita memberikan diri kita sendiri seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para suami khususnya seringkali tidak pernah memahami ini. Perhatikan baik-baik. Ya, seringkali para suami tidak pernah memahami tentang waktu. Dengar nih para pria. Seringkali para suami tidak pernah memahami tentang waktu. Banyak suami berkata begini. Ini suami ini ya, bukan wanita. Saya tidak memahami istri saya dan anak saya. Maunya apa sih? Saya sudah berikan segalanya kepada mereka. Kebutuhan mereka sehari-hari yang mereka butuhkan. Uang saya kasih. Semua saya kasih. Apalagi yang bisa saya berikan buat mereka? Sepertinya benar karena Anda bertanggung jawab. Ya, tetapi sesungguhnya belum tentu semuanya benar. Apakah yang mereka butuhkan? Dengar ini Hernawan. Tapi saya percaya Hernawan tidak seperti itu. Yang anak kita dan istri kita butuhkan adalah waktu kita. Betul atau tidak? Karena para pria begitu sibuk dengan usaha mencari uang. Alasannya uang. Kamu gak tahu aku cari uang buat kamu. Dapat uang banyak kasih istri. Memang kalau istri itu kalau kasih uang, waduh matanya hijau. Tapi sesungguhnya anak istri kita butuh kehadiran kita di hadapan dia. Dia butuh mata kita. Dia butuh perhatian kita. Dia butuh kasih sayang kita. Dia butuh kita bicara dengan dia.
Betul apa tidak? Itu yang dibutuhkan oleh para istri dan para anak-anak. Angie sangat butuhkan papanya dekat dengan dia. Semakin dekat dengan dia, semakin hidupnya makin hidup rukun. Tuhan pakai virus corona supaya banyak diam di rumah. Kalau enggak, Pak Andreas pergi terus kemana-mana. Sekarang kami akrab satu keluarga, 3 tahun selalu ada di rumah. Selalu jalan bersama-sama dengan istri. Ini doa saya, Pak. Makanya virus datang. Saya doa, Tuhan, aku minta supaya istri dan anakku selalu dekat dengan aku. Tuhan kabulkan melalui virus corona. Makanya banyak orang bingung kena virus, saya diberkati. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dunia ini tetap baik. Tepuk tangan buat dia. Ya, kita buka ayat panduannya lagi. Kita buka dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes di belakangnya, kalau Anda bawa Alkitab di belakang. Kayaknya jarang yang bawa Alkitab sekarang ya. Bawanya gadget semua. 2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu. Kalau kau mempunyai waktu, yang paling berharga adalah kasih. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berikan hidupnya buat kita. Waktu bukan. 33 tahun loh waktu dia ada di bumi. Dia berikan semua untuk manusia. Untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kasih yang sempurna. Maka gak ada kasih seperti Tuhan. Saya tiru itu. 50 tahun saya melayani Tuhan. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup. Ya. Nah, kita lanjut lagi di sini dikatakan apa? Justru yang mereka butuhkan adalah mata kita, telinga kita, perhatian kita, kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Itu yang sangat mereka butuhkan. Amsal 10 ayat 12. Coba kita baca. Sama-sama baca ya. Amsal 10 ayat 12. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, kalau Anda punya kasih yang besar atas keluarga saudara, percayalah waktu itu sangat indah. Ya, berikan kasih saudara kepada keluarga. Berikan cinta saudara kepada keluarga. Saya sudah lakukan itu walaupun berat untuk dilakukan. Saya lakukan itu. Saudara tidak mungkin bisa kalau Anda masih punya rasa egois. Saya gak pikirkan diri saya. Saya pikirkan orang di hadapan saya. Anak, mantu, dan istri. Enggak apa-apa saya kecewa. Asal mereka jangan kecewa. Itu pikiran saya. Sulit gak? Enggak apa-apa saya kecewa. Asal dia jangan kecewa. Enggak apa-apa dia kurang ajar sama saya. Asal jangan kurang ajar sama dia. Orang lain boleh fitnah kita. Asal kita jangan fitnah orang. Apabila itu sudah Anda lakukan. Itulah kasih yang sempurna. Betul gak yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu? Betul? Harus miliki sifat karakter seperti dia. Baru kamu bisa punya kuasa seperti dia. Dikit-dikit ngambek. Dikit ngambek. Saya dicebetutin sama pembantu saya. Saya gak marah-marah. Saya diam aja. Hampir setiap saat kita mau ngomong baik, dia pikir kita salah terus. Saya bilang, tolonglah mengerti. Saya tidak nyalakan kamu. Misal tadi kan saya suruh rebus telur. Waktu sudah tinggal mau berangkat. Dia pakai air penuh, banyak. Kan jadi lama. Saya kan cuma bilang, kok banyak amat airnya. Ntar kalau digentak saya suruh. Kalau saya gak bayang, ntar gak mateng. Dia bilang, saya diem. Saya gak lawan. Kamu pembantu saya ya, kamu saya gaji, kamu saya punya, kamu tidak boleh kurang ajar sama saya. Begitu, enggak, saya diam aja. Saya enggak, ya udah saya buangin airnya. Saudara, ini menekan perasaan kita. Seperti yang Yesus lakukan. Walaupun dia Tuhan, dia tidak seperti Tuhan. Betul enggak? Saya seperti majikan, tapi saya seperti bukan majikan. Saya bantu dia.
Saya nasihatin setiap kali saya lagi mau ambil makanan, sayuran, bisa belanja, beli ya, harus ambil. Pembantu saya yang ambil, saya duduk tunggu di mobil. Saya nasihatin saat di situ. Hidup harus baik. Umpamanya kamu jadi saya jadi kamu. Saya kerja sama kamu, saya gentak kamu, yang gaji kamu. Marah gak kamu? Boro-boro. Ya kan? Jadi pembantu aja galak, apalagi di bos. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Saya mau tanya saudaraku, menurut Anda ujian yang saya terima udah lulus belum? Aduh, kalau cerita banyak sekali hal-hal yang ajaib saudaraku, yang tidak mungkin Anda bisa lakukan. Justru saya mau melakukan itu karena saya tahu supaya saya dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat saudara semua. Tepuk tangan buat Yesus. Jadi ketika ada kesulitan Anda, saya doakan Anda sembuh. Itu yang saya tekan dalam hidup saya. Rumah milik saya. Tapi saya harus mandi di tempat yang bukan layak buat saya. Padahal rumah saya punya. Enggak apa-apa. Saya pakai gayung. Yang lain pakai shower. Enggak apa-apa. Bisakah Anda merendahkan diri seperti itu? Maukah Anda punya doa dijawab? Mau? Kalahkan kedaginganmu. Ini kan kadang kalau jadi bos apalagi duitnya banyak. Gak ada, galaknya minta ampun. Salah. Kita ubah hidup orang lain dengan cara kita mengasihi. Baru mereka bisa berubah. Kalau enggak bisa berubah. Ya tentu Anda mau bertanya ya, kenapa Pak Anies bisa mandi kok tempatnya seperti itu? Karena kita sekarang setelah adanya COVID, itu karena saya banyak keluar, anak saya nggak kasih saya mandi di atas. Nggak boleh, takut kena inilah. Jadi saya mandi harus di bawah. Kamar saya di atas. 3 tahun seperti itu. Saya memang terbuka orangnya, saya nggak mau ngumpet-ngumpet. Itulah pribadi saya. Supaya Anda mengerti bagaimana caranya hidup benar. Kasih itu yang harus Anda tunjukkan kepada semua orang. Baru mereka bisa berubah. Betul atau tidak? Waktu saat saya nasihatin pembantu saya, dia bilang tidak ada orang seperti Bapak. Makanya dia suka bilang begini, Pak. Kalau ada sesuatu, ya saya bilang, kan saya tetasin telur ayam. Saya bisa tahu tuh yang netes berapa. Misalnya 20 butir saya taruh. Saya bilang, Mbak, ntar malam jangan lupa bangun. Ada 2 yang netas. Saya percaya Pak, kalau Bapak ada ngomong pasti jadi. Tuh pembantu saya bilang begitu. Benar jam 2 dia bangun ada 2 yang netas. Padahal saya di Bogor. Ditetesin di Jakarta. Mbak jangan lupa besok pagi ada 1 lagi. Abu-abu warnanya. Pecah betul abu-abu. Itu hebat saudaraku. Bukan saya bisa. Dia kasih tahu. Tepuk tangan buat Yesus. Dia tuh hidup saudaraku. Sampai pembantunya bilang, Bapak kalau udah ngomong itu bingung saya. Dia bilang, kok bisa ya dia bilang gitu. Padahal kan kita gak lihat Pak. Kamu lihat lagi. Itu ada 1 lagi yang udah mulai retak tahu. Enggak Pak. Dia keker-keker. Enggak ada Pak. Lihat dengan jelas. Di nomor paling ujung belakang. Dari 5 berjejer. 1 paling belakang ujung. Iya betul Pak. Pecah. Tuh. Aduh saudara. Ini antik gak? Ini antik soal. Ini hal yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada saya karunia itu. Untuk saya mendapatkan hal yang belum terjadi. Saya tanya sama Ibu Marta aja deh. Apa yang saya khotbahkan betul Ibu Marta? Ya? Apa betul Pak Raymond? Kalau saya ngomong pasti jadi. Itu yang dikatakan Pak Budi. Tidak masuk akal. Betul Pak Budi? Tidak masuk akal semuanya. Aneh Pak Andreas. Inilah Tuhan kita. Kalau masuk akal itu bukan dari Tuhan. Betul? Ya kita selesaikan. Ya karena udah banyak yang ngantuk kelihatannya ya. Kasih begitu terpusat pada orang lain. Sehingga kita melupakan diri kita pada saat tersebut. Saya belum makan. Saya belum mandi. Saya lagi letih. Itu saya lupakan demi pelayanan. Demi pelayanan. Bahkan saya belum tidur. Tapi kok bisa? Karena tubuh saya bukan milik saya, milik dia. Oleh karena itu hargailah waktu yang ada.
Kalau saya sedang melayani Anda, hargailah waktu itu. Jangan sekali-kali janji jam 8, jam 9 baru datang. Sampai dikatakan saya bilang begini, datang ya besok doa pagi. Mudah-mudahan Pak, saya datang. Jangan kata-kata mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu enggak pasti. Betul? Jangan pakai kata itu. Kita ubah, percaya saya pasti datang. Duh, pasti datang dia. Kalau dikatakan mudah-mudahan ya saya datang, enggak bakal datang deh. Betul enggak? Karena berarti ada keraguan. Untuk Tuhan jangan ada mudah-mudahan. Untuk Tuhan percaya. Karena Tuhan katakan ketika kau percaya terjadilah mujizat. Amin. Nah, pengorbanan itu adalah inti daripada kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Betul enggak? Betul enggak? Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa. Tetapi Anda mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Betul? Saya ulang ya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Ingat itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Pemberian yang terbesar yang bisa kita berikan kepada keluarga kita adalah memberi waktu kita. Mulai hari ini berikanlah waktumu untuk keluargamu. Keuntungan yang Anda dapat adalah umur panjang. Karena Anda memberikan waktu Anda buat keluarga, maka Anda punya keluarga akan mendoakan Anda terus. Saya bersyukur, saudara pasti doakan saya semua. Biar kokoh panjang umur, biar sehat selalu. Ya jadilah seperti sekarang. Amin. Amin. Karena apa? Saya mengasihi Anda. Anda yang datang ini saya perhatikan semuanya, walaupun pakai masker. Ya, kadang-kadang memang saya suka, kamu datang. Kapan? Kemarin. Duduk di mana? Di pojokan. Makanya suka duduk di pojok. Saya nggak ngelihat. Ya, duduk di depan kayak Pak Lukman tiap hari. Pasti di 5 bangku ini udah tekan dia tuh. Kalau bisa ada tulisannya. Lukman, Nita, Angie. Semua. Kenapa? Memang kita harus seperti itu. Tapi ada 2 tuh yang di situ yang biasa duduk tuh. Wanita ini. Nggak datang. Mungkin karena saya belum ada waktu untuk melayani dia. Nah kalau saya belum ada waktu jangan kecewa. Ya, karena waktunya belum dikasih oleh Tuhan. Anda berdoa, Tuhan berikan waktu itu buat kami dilayani. Ya, tepuk tangan buat Yesus ya. Oke, ayat terakhir. Ayo kita buka ayat terakhir. Kolose 4 ayat 6, kita berdiri semuanya. Kita akan berdoa tentang waktu ini ya. Kolose 4 ayat 6. Yuk kita berdoa langsung ya. Ayo, 1, 2, 3. Inti sari dari ayat ini adalah bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau Anda punya kasih yang besar atas seseorang, maka saudara bisa menjawab dengan penuh cinta kasih. Jawaban penuh cinta kasih itu pasti lembut didengar, enak didengar, dan juga enak di hati. Karena katanya penuh dengan kasih. Saya tanya, Fajar ya. Fajar, tiap kali Fajar kalau telepon Koko, susah ya. Lama baru diangkat ya. Tapi Fajar tetap tenang kan jawabannya. Nah, Fajar orang yang sabar. Sabar banget. Karena kadang-kadang saya itu sibuk ya. Bukan saya nggak angkat, emang saya nggak pegang HP-nya. Tapi banyak orang begitu HP nggak diangkat marah-marah. Kenapa sih orang saya kagak tahu, orang kagak diangkat teleponnya karena nggak dipegang HP-nya. Tidak boleh marah-marahin hamba Tuhan, betul atau tidak? Karena ketika kau marahin hamba Tuhan, engkau sedang marahin Tuhan. Nggak boleh, ya saya nggak mungkin tuh beda-bedain orang, enggak, ya nggak mungkin, ya. Tapi berharap sama Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita berdoa untuk persembahan dahulu. Biasa bagaimana kita memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ingat, setiap pemberian Anda bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena ini kita pakai untuk kita bayar tempatnya. Ini ballroom loh. Kalau bukan Tuhan gak mungkin kita bisa pakai loh. 80 juta sekali pakai doang loh. 80 juta.
dengan air mata saya katakan airnya dikurangin separuhnya 40 juta. Masih nggak bisa bayar sebelum. Sekali pakai 40 juta berapa kita kalau kita dapat bicara tentang uang saudara ya, bukan saya cerita tentang uang. Saya cuma beritahu pada saudara bahwa Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Ketika saya mengalirkan air mata, saya bilang dulu ibadah kita tanpa kolektor. Akhirnya saya bayar terus sewanya, lama-lama gerah juga saya. Maka mulailah saya diomelin sama jemaat. Kok kenapa nggak pakai kolektor? Ayo kita bantu, kita dukung. Karena harus bayar listrik ya saudara. Listrik sini gede sekali, mahal. Belum AC-AC-nya. Ya, jadi akhirnya saya dapat 25 juta. Turun lagi. 25 juta juga nggak cukup. Masih nggak cukup. Kita selalu subsidi. Tapi ada beberapa saudara kita yang diberkati Tuhan. Mereka mendukung kita. Maka doakan mereka yang memberi dana itu. Supaya hidupnya semakin diberkati. Amin. Ini penting sekali. Ketika mereka semakin diberkati, semakin kita hidup enak di sini. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada hamba-Mu. Hamba tidak boleh mengharap pada manusia. Ketika kita mengharap manusia, kami akan kecewa. Tapi ketika kami mengharap pada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Oleh karena itu Bapa, berikan arahkan kepada kami untuk kami memberi dengan sukacita. Ketika kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti kembalikan untuk beribu-ribu lipat kali ganda. Mari Tuhan Yesus, lihatlah, mari saudaraku angkat tangan Anda. Taruh di tangan kiri dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, inilah anak-anak-Mu yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, Kau tahu hatiku. Kalau boleh Tuhan, berkatilah mereka semuanya Tuhan. Supaya ketika mereka diberkati, pasti nama Tuhan dimuliakan. Dan hamba siap memberikan teladan kepada mereka untuk memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap memberi. Yang siap memberi katakan, amin. Silakan duduk, selamat memberi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada worship leader. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sekali lagi dari awal katakan, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sambil mengangkat tangan kepada
Saudara berkati Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, sebentar kita akan menyaksikan beberapa pengumuman melalui tayangan multimedia. Mohon bersabar sebentar ya saudara. Ya, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kali ikut doa pagi pada PD SIM, boleh angkat tangan saudara. Jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bergabung bersama-sama kami. Oh ada satu sebelah kanan, selamat datang Ibu. Ada lagi Bapak Ibu saudara? Tetap angkat tangannya, akan disambut. Ada dua, Tuhan Yesus berkati, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Di kesempatan berikutnya boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini dan menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, Sabtu minggu depan tanggal 30 Juli 2022 doa pagi onsite dilayani oleh Pastor Jandi Sutrisno. Yang ketiga, jemaat yang ingin didoakan oleh Pastor Andreas Melkisedek dapat menginfokan melalui admin selama ibadah. Yang keempat, besok tanggal 24 Juli 2022 ada ibadah secara online jam 7 pagi melalui YouTube dan Facebook. Yang kelima, jemaat diharapkan tetap mengenakan masker selama ibadah. Yang keenam, setelah ibadah selesai, jemaat tetap di kursi masing-masing sambil menunggu giliran Asher memberikan arahan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara diharapkan jangan sekaligus langsung keluar numpuk saudara, nanti akan diarahkan satu persatu, duduk dulu, nanti akan diarahkan oleh Asher Bapak Ibu Saudara. Mohon kerjasamanya. Udah segitu saja. Baik, Bapak Andreas ada kesaksian? Pengumuman tambahan sebelum kita doa penutup. Sebentar bagi saudara yang ikut retreat, jangan pulang. Ada yang ikut retreat minggu depan, coba tolong angkat tangan yang ikut retreat. Nah, bagi saudara yang angkat tangan itu tolong nanti tunggu di sini. Saya akan briefing bagaimana cara karena minggu depan kita sudah berangkat ya, Sabtu depan. Jadi ibadah dulu di sini, baru kita berangkat bareng-bareng yang bawa mobil. Yang naik bus beda. Yang naik bus langsung kumpul di Plitmas jam 4 karena bus itu besar takut macet ya. Jadi kalau pagi-pagi pergi sampai di sana jam 8 udah sampai ya. Jadi nggak terganggu dengan macet-macet lalu lintas ya. Jadi bagi yang naik bus jam 4 harus sudah ada kumpul di Plitmas di depan pos Hansip itu ya, pos Sapam ya. Bagi peserta retreat hari ini akan menerima badge ya. Bagi seluruh peserta retreat wajib mengambil badge-nya hari ini. Karena kalau saudara nanti datang, jangan lupa dipakai ya badge-nya untuk yang ikut serta ya. Yang naik bus harus kumpul di Puritmas ya jam 4. Nanti sudah berangkat jam 5 ya. Ngajar jam 4 supaya lebih cepat lebih baik. Kalau sudah kumpul semua mungkin jam 4.30 sudah berangkat. Saya kepengen sekali supaya saudara terhindar dari kemacetan ya. Bagi peserta retreat yang naik mobil diharapkan datang ke Season City dulu untuk mengikuti doa pagi jam 5 pagi karena jam 7 kita langsung berangkat bersama-sama ya. Karcis tiket parkir Season City harap diberikan kepada panitia. Ada parkir khusus untuk peserta retreat. Setiap mobil akan diberikan stiker khusus peserta. Lalu kita akan konvoi bersama-sama forwarder menuju ke puncak ya. Nanti bagi saudara yang ikut retreat yang bawa mobil, tolong kasih tahu nanti saya ikut retreat nih, saya ikut retreat. Nanti mobil Anda dipisahkan parkirnya karena mau ditaruhin stiker setiap mobil supaya dari jarak jauh kalau kita ketinggalan kita bisa lihat stiker di belakang mobil itu. Ya, yang taruh stiker kalau bisa jangan di depan, di belakang. Supaya dari belakang kalau tertinggal ingat ada nomornya, ada warna merah itu, ya.
Bagi seluruh peserta retret wajib untuk tes antigen. Karena ini permintaan dari resort, dari hotel. Ya, harus ada antigennya. Ya, Anda bawa fotonya aja, habis di antigen di foto aja boleh. Ditaruh di Anda punya handphone, ya, atau Anda bawa kertasnya juga boleh. Ya, kalau bisa PCR ya PCR, ya. Kalau PCR lebih bagus, ya, lebih baik. Ya, ini permintaan dari Galaxy Resort, ya. Syaratnya seperti itu. Hari ini kita mau berdoa untuk yang akan berangkat ke puncak minggu depan. Sertifikat penyerahan anak sudah bisa diambil di depan, ya. Masih ada 5 set tempat duduk bagi yang saudara rindu ke tanah perjanjian. Ya, masih ada 5 set, ya. Jadi 5 nomor. Kalau Anda mau ikut, kita akan sama-sama ke tanah perjanjian, ya. Pendaftaran terakhir tanggal 15 Agustus. Nah, saya mau beritahu dulu tentang ke Israel. Saudara, kenapa banyak orang yang mengulang kembali ke tanah perjanjian bersama saya? Karena mereka umumnya setelah pulang dari tanah perjanjian, mereka banyak mendapat berkat dari Tuhan. Ya, Pak Lukman sudah berapa kali Pak Lukman? 2 kali ya. Nah, kalau Pak Budi berapa kali ke Israel? Udah 5 kali. Gak punya kerjaan apa 5 kali. Tapi masih sedikit. Kalau kita tanya Ibu Yosi, Ibu Yosi mana? Ibu Yosi berapa kali Ibu Yosi? Hah? Berapa katanya? 17 kali. Tepuk tangan buat Yesus. Yosi 17 kali jadi miskin apa jadi kaya? Sekali aja menjadi berhasil, apalagi sampai 17 kali. Ya, saya harap saudara ada satu orang yang sekarang malah jadi bawa rombongan. Dia ikut saya 3 kali. Sekarang dia bawa rombongan. Dia selalu dukung saya di dalam pelayanan. 2 bulan sekali dia kirim berkat, 2 bulan sekali dia kirim berkat. Kokoh tahu nggak saya sekarang, dia bilang, saya begitu banyak berkat dari Tuhan. Kalau dia memberi saya sampai banyak, itu tentu kan dia itu diberkati banget, saudaraku. Ya, dia ingat selalu buat pelayanan kau, buat pelayanan kau, buat pelayanan, selalu berpelayanan. Ya, itu, oke. Nah, jadi saudara yang mau ikut nanti bisa. Saya pernah bawa orang gila kan, sembuh. Ya, Pak Luan ikut ya waktu itu, Richard namanya. Dia pulang sembuh, saudara. Gara-gara dia tuh nggak mau pulang, dia bilang, saya mau di restoran. Saya mau diam di sini. Semua orang sudah nggak bisa bujuk dia. Tour leader nggak bisa bujuk dia. Security sana pun diusir sama dia karena dia lebih gede. Nggak ada. Akhirnya saya yang datang ke sana. Koko yang ngomong pasti bisa. Saya bingung sudah ngadepin dia karena orang nggak bener ya. Dia, wah. Mau ngapain? Ayo Chad, kita kumpul. Berantakan nanti semua ini. Saya nggak mau pulang. Saya mau di sini, saya mau jadi orang Israel. Mau jadi orang Israel, nah bingung lah saudara. Tahu nggak apa rahasia sampai sekarang dia bisa sembuh. Sampai mamanya sekarang hidupnya luar biasa. Chad, saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ngomongnya? Aku bersama kamu. Aku takut dipukul Tuhan, gede gitu badannya. Samperin dia, kayak Andri badannya, tinggi, besar, 80 kilo lebih. Saya deketin dia, Tuhan kasih hikmat sama saya. Chad, ingat ya. Apa? Waktu itu Koko ke London. Ngapain ke London? Iya jalan-jalan. Waktu itu saya ke WC. Ke WC ngomong-ngomong sama saya. Dengerin dulu makanya. Ngapain ke WC? Ya ngencing lah. Ya kan? Tiba-tiba ada 2 laki-laki pria gede-gede deketin saya. Saya pikir saya mana curiga. Ya laki-laki ya kan? Biarin aja. Ternyata waktu kita lagi mau buka, mau ngencing. Dilihatin. Dua-dua kurus saya kaget. Saya buru-buru gak jadi. Saya keluar. Tuh leader tunggu di depan pintu. Kok gak diapa-apain. Emang kenapa? Kalau di Indonesia wanita diperkosa. Kalau di sini beda. Laki-laki diperkosa. Oh ya? Itu homo dua-duanya. Oh pantesan dia gak lihat. Saya keluar buru-buru. Saya cerita itu. Si Richard kaget saudaraku. Oh ya? Ayo kok kita pulang naik ke mobil sembuh. Tepuk tangan buat dia. Sampai sekarang sembuh dia. Gara-gara ketakutan diperkosa sembuh dia saudaraku.
Nah ini kisah nyata saudaraku. Sekarang mamanya hidupnya enak di Batam. Karena anaknya bisa bantu dia. Dia sekolah lagi, dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Orang gila sembuh karena tanah perjanjian saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, nah, itu ajaib sekali ya.